Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridha Rausan Fikri, NPM 1000702150030, akan mempresentasikan hasil dari penelitian tugas akhir yang berjudul Identifikasi Risiko Kerja pada Lini Produksi Small Packaging Size 600 ml di PT Tirta Investama Subang Plen, dengan pembimbing Bapak Ian Orgianus dan CO pembimbing Ibu Eri Aci Rainiwati. Penelitian ini dilakukan karena melatar belakanginya yaitu adalah pemindahan barang secara manual yang dilakukan secara tidak benar akan mengakibatkan risiko kerja atau kecelakaan kerja yang dapat merugikan karyawan dan perusahaan. Pemindahan barang secara manual dapat ditemukan di PT Tirta Investama Subang Plen pada bagian paleting di gedung produksi Small Packaging Size. Pada saat ini, pekerjaan yang dilakukan oleh operator dilakukan secara berdiri dan terus-menerus serta berulang-ulang dengan posisi tubuh yang membungkuk. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui keluhan apa saja yang dirasakan oleh operator, kemudian mengetahui risiko pengangkatan secara manual, yang ketiga, rekomendasi perancangan fasilitas kerja. Adapun tahapan penyelesaian masalah yaitu melakukan studi secara langsung ke lapangan untuk melihat secara real kondisi di lapangan. Setelah itu dilakukan studi pustaka sesuai dengan kajian yang dipilih serta berkorelasi dengan hasil dari studi lapangan. Kemudian dilakukan penyebaran kuesioner Nordic Body Map untuk mengetahui keluhan apa saja yang dirasakan oleh operator. Kemudian perekaman posisi kerja dan melakukan perhitungan gaya dan momen pada lumbar 5 sakrum 1 dengan metode biomekanika model statis. Lalu dilakukan analisis hingga kesimpulan dan saran. Hasil penelitian identifikasi kuesioner Nordic Body Map menunjukkan bahwa keluhan pada bahu, punggung atas, punggung bawah, dan bokong atau paha yang dirasakan oleh operator pada saat melakukan pekerjaannya karena operator harus menaruh barang dari atas konveyor ke atas palet dengan posisi tubuh yang membungkuk. Kemudian dilakukan penilaian risiko kerja dengan biomekanika model statis punggung bawah L5S1. Dapat dilihat pada gambar berikut, berdasarkan hasil perhitungan gaya tekan dan gaya geser, diperoleh nilai 18.547,33 Newton untuk gaya tekan, sedangkan untuk gaya geser diperoleh nilai 760 Newton. Hasil ini adalah hasil yang dikatakan dapat beresiko karena batas aman untuk pengangkatan beban dan momen ini adalah 3.400 untuk gaya tekan dan 500 Newton untuk gaya geser. Penilaian dilakukan terhadap 6 operator dengan berat badan yang bervariasi. Operator melakukan pengangkatan dan penyimpanan dengan 60 beban yang disusun ke atas dengan 6 tumpukan, di mana pada satu tumpukan terdapat 10 beban dengan beban yang sama yaitu 15 kg. Hasil perhitungan model punggung bawah menunjukkan bahwa gaya tekan dan gaya geser menunjukkan hasil kriteria yang tidak aman karena dari ke-60 beban dinyatakan beresiko. Dapat dianalisis dari hasil pengolahan data. Berdasarkan hasil dari kuesioner Nordic Body Map yang diperoleh bahwa bagian tubuh bahu, punggung atas, punggung bawah, dan paha atau bokong yang paling dominan dirasakan nyeri oleh operator.
Pekerjaan pengangkatan dan pemindahan dus SPS 600 mili dari hasil perhitungan menggunakan metode biomekanika model statis punggung bawah menunjukkan bahwa posisi tubuh operator pada saat mengangkat dan posisi operator pada saat menyimpan beban dikatakan beresiko untuk tiap tumpukannya. Berdasarkan dari hasil penelitian ini, maka perlu dilakukannya adanya perancangan fasilitas kerja. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan dari keluhan yang dirasakan oleh operator, pengangkatan ini terjadi karena operator mengangkat beban secara berulang-ulang dan terus-menerus dengan gerakan badan membungkuk pada saat akan menyimpan beban. Berdasarkan hasil perhitungan biomekanika untuk gaya tekan dan gaya geser menunjukkan hasil yang dapat dikatakan beresiko. Hal ini dipengaruhi karena jarak antara titik pusat massa beban terhadap lumbar 5S1 dan sudut yang dibentuk oleh posisi tubuh operator. Upaya untuk meminimasi risiko kerja dengan membuat rancangan fasilitas kerja berupa palet hidrolik beserta prosedur pengangkatan secara manual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.